Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan pembacaan tafsir Quranul Azim, tafsir karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kita melanjutkan di surat Al-Waqi'ah. Ini adalah surat yang ke 56. Asbabun nuzul surat Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Imam Ahmad, Imam Ibnu Munzir, dan Imam Ibnu Abu Hatim telah menyampaikan sebuah hadis yang pada sanadnya terdapat seorang yang identitasnya kedudukannya masih belum diketahui. Hadis ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa ketika ayat ini diturunkan, yaitu ayat surat Al-Waqi'ah ayat 13-14, segolongan besar dari yang terdahulu dan segolongan kecil dari yang kemudian. Hal tersebut dirasakan amat berat oleh kaum muslim. Lalu turun ayat yang berikutnya, yaitu segolongan besar dari orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Al-Waqi'ah ayat 39-40. Ibnu As-Sakir dalam Tarikh Dimashq-nya telah menyampaikan sebuah hadis yang sanadnya masih perlu dipertimbangkan. Hadis ini disampaikan melalui jalur Urwah Ibnu Ruwayyim dari Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa ketika ayat ini diturunkan, idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat, ayat 1, kemudian disebutkan pada ayat selanjutnya di ayat 13 dan sampai 14, segolongan besar dari orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang yang kemudian. Berkatalah Umar radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, segolongan besar dari orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari kami umat Muhammad. Lalu terhentilah wahyu kelanjutan surat tersebut selama 1 tahun. Kemudian turunlah ayat kelanjutannya, yakni firman-Nya ayat 39 hingga 40, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, hai Umar, kemarilah, dengarkanlah apa yang telah diturunkan oleh Allah ini, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Surat Al-Waqi'ah ayat 39 hingga 40. Hadis ini telah disampaikan pula oleh Imam Ibnu Hatim melalui Urwah Ibnu Rawayyim secara mursal. Said Ibnu Mansur di dalam kitab sunnahnya telah menyampaikan sebuah hadis. Demikian pula Imam Baihaqi di dalam kitab Al-Ba'atsnya melalui Atha dan Mujahid. Keduanya telah menceritakan bahwa ketika penduduk Taif meminta kepada Nabi Muhammad SAW sebuah lembah yang dipagari buat mereka, di dalam lembah itu terdapat banyak lebah madunya. Lalu Nabi Muhammad SAW mendoakannya buat mereka. Maka jadilah lembah itu sangat menakjubkan sehingga orang banyak mendengar kisahnya. Lalu mereka mengatakan, sesungguhnya di dalam surga terdapat ini dan itu. Mereka mengatakan pula, aduhai seandainya kita di surga nanti memiliki lembah seperti lembah Taif ini. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Quran surat Al-Waqi'ah 27 hingga 28 dan seterusnya. Imam Baihaqi telah menyampaikan sebuah hadis melalui jalur lain yang bersumber dari Mujahid. Mujahid telah menceritakan bahwa mereka merasa takjub dengan Wajj, sebuah nama lembah di Taif, yakni tentang naungannya yang rindang, pohon-pohon pisangnya yang banyak buahnya, dan pohon-pohon bidaranya yang banyak. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, Quran surat Al-Waqi'ah ayat 27 hingga 30. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.
Imam Muslim telah menyampaikan sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang telah menceritakan bahwa zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam orang-orang diberi hujan. Maka Rasulullah berkata, jadilah sebagian di antara manusia ada yang bersyukur atas nikmat ini, ada pula di antara mereka yang mengingkarinya. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa hujan ini merupakan rahmat yang telah diberikan Allah kepada kita, tetapi sebagian di antara mereka mengatakan bahwa bintang anu benar-benar telah menepati janjinya, yakni apabila bintang tersebut muncul, maka pasti turun hujan di kalangan mereka. Lalu turunlah ayat ini, yaitu mulai dari firman-Nya Al-Waqiah ayat 5, maka aku bersumpah dengan nama tempat-tempat terbenamnya bintang-bintang. Ayat 5 dan sampai ke firman, dan kalian mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan. Ayat 82. Imam Ibnu Abu Hatim telah menyampaikan sebuah hadis melalui Abu Khazrah yang telah menceritakan bahwa ayat-ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki dari kalangan Ansor dalam perang Tabuk. Kemudian pasukan kaum muslim sampai di daerah Al-Hijr. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka jangan mengambil atau membawa air dari daerah tersebut walau hanya sedikit. Selanjutnya Rasulullah SAW bersama pasukannya meneruskan perjalanannya hingga sampai pada tempat yang lain. Lalu mereka beristirahat di situ. Sedang pada saat itu persediaan air mereka tidak ada dan sudah habis. Mereka mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berdiri melakukan sholat 2 rakaat dan berdoa meminta hujan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala segera mengirimkan awan yang membawa air. Lalu turunlah hujan atas mereka sehingga mereka mendapat air ini. Ada seorang dari kalangan sahabat Ansor berkata kepada orang lain yang juga dari kaumnya, hanya ia dicurigai sebagai orang munafik. Beruntunglah kamu, apakah kamu tidak melihat apa yang telah didoakan oleh Rasulullah SAW buat kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan kepada kita. Tetapi laki-laki lain itu menjawab, sesungguhnya kami diberi hujan oleh bintang ini dan bintang itu. Kita baca surat Al-Waqiah dari ayat 1 hingga ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Waqiah yang berarti hari kiamat. Makkiyah 96 atau 97 atau 98 ayat kecuali ayat 81 dan 82. Madaniyah ya, turun sesudah ayat 81 dan 82 Madaniyah. Turun sesudah surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaq'iha kadzibah. Idza waqa'atil waqi'atu, apabila hari kiamat terjadi, bila mana hari terakhir tiba, laisa liwaq'iha kadzibatan, tidak ada seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya. Maksudnya tidak ada seorang pun yang tidak mempercayai kejadiannya sebagaimana ia tidak mempercayainya sewaktu di dunia. Khafidatur rafi'atun, ia merendahkan dan meninggikan. Artinya kejadian hari kiamat itu menampakkan siapa di antara mereka yang terhina karena dimasukkan ke dalam neraka, dan siapa di antara mereka yang ditinggikan dengan derajatnya karena dimasukkan ke dalam surga. Idza rujjatil ardu rajjaw wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an mumbathaw wa kuntum azwajan thalathah. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, yakni bila mana bumi mengalami gempa yang amat dahsyat. Wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, atau apabila gunung-gunung dihancur leburkan. Fakanat habaan, maka jadilah dia debu, yaitu berupa debu. Mumbatan, yang berterbangan, yakni
menyebar kemana-mana. Lafaz iza kedua menjadi badal dari lafaz iza yang pertama. Wa kuntum azwajan wa kuntum, dan kalian menjadi pada hari kiamat itu azwajan bergolong-golong, terdiri atas golongan-golongan, salasatan yang terbagi tiga. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, yaitu golongan kanan, mereka adalah orang-orang yang kitab catatan amal perbuatan mereka diberikan kepadanya dari sebelah kanan. Kalimat ayat ini menjadi mubtada, sedangkan khabarnya ma ashabul maimanati, alangkah mulianya golongan kanan itu. Kalimat ini mengandung makna yang mengagungkan dan memuliakan kedudukan mereka karena mereka dimasukkan ke dalam surga. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, dan golongan kiri yaitu mereka yang mendapat kitab catatan amalnya diberikan kepadanya dari sebelah kiri. Ba ashabul masy'amati, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Ungkapan ini mengandung makna yang menghinakan kedudukan mereka karena mereka dimasukkan ke dalam neraka. Was-sabiqunas sabiqun, dan orang yang paling dahulu dalam kebaikan mereka adalah para nabi. Ayat ini berubah menjadi mubtada. As-sabiquna, yaitu orang-orang yang paling dahulu. Lafaz ayat ini mengukuhkan makna ayat pertama. Jadi maksud dengan ungkapan tentang keagungan kedudukan mereka. Ulaikal muqarrabuna, mereka itulah orang yang didekatkan. Fi jannatin na'imi, berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Sullatam minal awwalina, segolongan besar dari orang yang terdahulu, menjadi mubtada, artinya golongan mayoritas dari umat-umat terdahulu. Wa qalilum minal akhirina, dan segolongan kecil dari orang yang kemudian, yakni dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Mereka terdiri atas mayoritas umat-umat terdahulu, dan umat Muhammad adalah orang yang paling dahulu masuk surga. Ala sururim maudunatin, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata, yaitu singgasana yang terbuat dari emas dan permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, seraya bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Kedua lafaz ini berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan keadaan bagi dhamir yang terkandung di dalam khabar. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Yatufu alaihim, mereka dikelilingi oleh para pelayan, wildanun mukhalladun, yang terdiri atas anak-anak muda yang tetap muda. Maksudnya mereka tetap muda untuk selama-lamanya. Bi akwabi wa abariq wa ka. Bi akwabi wa abariq wa ka'sin min ma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.